kunci sukses bertahan di dunia dan sukses di akhirat adalah punya hati yang bersih dan bening. Berat Pak Ustadz? Iya berat, tapi bola di tangan kita hadirin. Kita pengen punya kelapangan jiwa apa tidak? Kita pengen punya hati yang bersih apa tidak? Kalau pengen, mulai dari itu. Mulai dari itu. Begitu ada yang salah, maafin. Ya, habis dia nggak minta maaf, nggak usah nunggu dia minta maaf. Yang butuh kelapangan hati itu kita, bukan dia. Ingat, nggak bisa ngadepin masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah di kampus, masalah di kantor, masalah dalam bisnis kita, masalah dalam menghadapi klien, kalau kita nggak punya kelapangan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan meyakini bahwa jika kita merespon orang yang menzalimi kita tersebut dengan berbuat baik dan memaafkan, maka itu akan melahirkan kebeningan hati di dalam diri kita, kelapangan dada di dalam jiwa kita. Dan itu penting. Itu kunci sukses. Kunci sukses bertahan di dunia dan sukses di akhirat adalah punya hati yang bersih dan bening. Punya hati yang bersih dan bening. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika Nabi Musa disuruh berdakwah ke Fir'aun, Nabi Musa tahu ini yang dihadapi ini seberat-beratnya orang. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah. Saya ingin tanya, doa pertamanya apa? Dalam surat Thaha, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi, dan seterusnya. Jadi yang pertama kali diminta oleh Nabi Musa dalam surat Thaha di ayat 20-an tersebut, Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku ya Allah. Dan uniknya kata para ulama, yang Nabi Musa minta pertama kali adalah kelapangan jiwa, bukan dilancarkan. Dilancarkan berikutnya, wa yassirli amri, mudahkan urusanku ya Allah. Mudahkan urusanku. Kenapa demikian? Ulama menjelaskan bahwa karena kalau Allah mudahkan urusan kita nih, urusan saya, urusan antum, tapi kalau kita nggak punya hati yang lapang, tetap aja ngeluh, gitu, tetap ngeluh. Punya teman kayaknya 700 kali lipat daripada kita terus ngeluh, ya begitu tuh. Punya teman pejabat tapi kerjanya ngeluh terus, curhat terus, padahal kan yang jadi pejabat bokapnya, bukan bokap gua. Kenapa yang ngeluh dia? Ya begitu, hatinya tuh sempit. Jadi mau dilancarkan kayak apapun, kalau hati ini sempit, berantakan. Makanya sekali lagi yang diminta Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun, Rabbi shrahli sadri. Baru setelah itu wa yassirli amri. Terus berikutnya wahlul 'uqdatan min lisani. Ya Allah,
fasihkan lisanku, uraikan kekusutan sehingga lisanku fasih, sehingga mereka paham tuh yang saya omongin. Begitu juga dalam surat Al-Insyirah, lihat bagaimana Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang melapangkan dadamu wahai Muhammad. Ayat ini disebutkan sebelum inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kan begitu. Ada yang mushafnya beda? Coba. Yang pertama innamal usri yusra dulu, innamal usri yusra, baru alam nashrah laka sadrak. Ada nggak? Coba angkat tangan. Nggak ada, semuanya sepakat. Alam nashrah laka sadrak dulu kan, baru fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ma'a, Allah katakan ma'a, bersama nih, bukan sesudah, bukan setelah. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Terus Allah ulang-ulang 2 kali. Tapi kenapa banyak orang dikasih musibah, stres, bahkan bunuh diri, padahal Allah katakan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan? Kenapa mereka gagal paham? Karena hatinya itu nggak lapang. Saking sempitnya hanya bisa ngelihat satu arah sulit doang, nggak bisa lihat arah yang lain karena sempit. Oh, ini dalam loh hadirin sekalian. Kelapangan hati dan jiwa ini luar biasa. Oleh karena itu, kita harus berusaha mendapatkannya. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari kiamat yang tidak ada manfaat anak-anak atau harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah, datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Surat Asy-Syu'ara ayat 89 ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semua kita butuh kelapangan jiwa. Nah, kelapangan jiwa itu kata para ulama bisa kita dapatkan jika ketika kita disakiti, latih jiwa kita dengan memaafkan dia dan berbuat baik sama dia. Berat Pak Ustadz? Iya berat. Tapi bola di tangan kita hadirin. Kita pengen punya kelapangan jiwa apa tidak? Kita pengen punya hati yang bersih apa tidak? Kalau pengen, mulai dari itu. Mulai dari itu. Begitu ada yang salah, maafin. Ya, habis dia nggak minta maaf, nggak usah nunggu dia minta maaf. Yang butuh kelapangan hati itu kita, bukan dia. Ingat, nggak bisa ngadepin masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah di kampus, masalah di kantor, masalah dalam bisnis kita, masalah dalam menghadapi klien, kalau kita nggak punya kelapangan hati. Itu tadi Nabi SAW nggak mungkin bisa mengemban tugasnya sebagai Nabi dan Rasul kalau nggak punya kelapangan hati. Makanya itu yang Allah katakan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang telah melapangkan dada anda wahai Muhammad. Kata para ulama, dalam dakwah itu butuh kelapangan dada hadirin. Karena dakwah itu nggak mudah. Dalam dakwahlah para nabi-nabi Bani Israel itu dibunuh dalam dakwah. Ini bidang yang tidak mudah. Kesannya aja kalau dari helikopter view kayaknya enak ya, enggak. Oleh karena itu orang-orang yang
berada di bidang ini dia harus punya kelapangan dada, kata para ulama. Itulah kenapa Allah katakan alam nashrah laka sadrak. Oh, kalau nggak jantungan terus hadirin. Iya. Saya ingin tanya, sebelum Nabi masuk ke dunia dakwah, ada yang fitnah beliau? Nggak ada. Ada yang caci maki beliau? Nggak ada. Ada yang bully beliau? Nggak ada. Ada yang buat hoax terus digoreng atas nama beliau? Nggak ada. Beliau mau dibunuh? Enggak. Tapi begitu masuk dunia ini, baru mulai itu dikatakan gila, dikatakan dukun, terus dilemparin batu di Taif, lalu anti klimaksnya dikepung dan mau dibunuh kalau tidak Allah selamatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ingin mengatakan kuncinya salah satunya adalah kelapangan jiwa hadirin. Nah, kalau dakwah bisa ditaklukkan dengan kelapangan jiwa, apalagi dunia kampus antum, itu loh maksudnya. Apalagi dunia kerja antum, apalagi rumah tangga antum. Karena rumah tangga antum nggak sepelik dakwah insya Allah. Kata siapa Pak Ustadz? Saya belum curhat aja. Enggak, pasti dakwah lebih berat daripada rumah tangga antum. Pasti. Sekali lagi, kelapangan jiwa itu bisa didapatkan ketika kita disakitin. Udah maafin dia tuh orang. Ketika kita disakiti, berbuat baik sama orang. Dan inilah mental orang-orang besar hadirin. Jiwa mereka tuh plong aja tuh, nggak baperan, nggak parnoan, selalu baik sangka sama orang, tapi bukan bodoh ya, tapi tetap ngelihat tuh dari sisi positif. Hadirin, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu ketika sakit, itu pernah dijenguk oleh salah satu muridnya Ar-Rabi'. Ini disampaikan dalam Tabaqat Syafi'iyatul Kubra. Ketika murid yang berusaha berbakti sama gurunya ini menjenguk gurunya, Imam Syafi'i lagi sakit nih. Lalu kata Rabi, qawwallahu da'fak. Wahai guruku, semoga Allah menguatkan kelemahanmu, atau semoga Allah menguatkan penyakitmu. Rabi salah sebut, maksudnya semoga Allah menguatkan kondisimu, tapi salah nyebut tuh dia. Jadi dia ngomong apa? Semoga Allah menguatkan kelemahanmu atau menguatkan penyakitmu. Dijawab sama Imam Syafi'i lagi sakit nih. Lau qawwallahu dha'fi qatalani. Kalau Allah menguatkan penyakitku, ya matilah aku, gitu kata Imam Syafi'i. Mati aku. Rabi sadar, aduh, gue salah ngomong lagi nih. Enggak, ma'aratu illa khairah. Kata Rabi, enggak, maksudku tuh bukan begitu, maksudku tuh baik, gitu loh. Maksudku tuh baik. Aku nggak ada maksud demikian. Maksudku, semoga engkau menguatkan kondisimu jadi sembuh, gitu. Apa kata Imam Syafi'i? Ini bottom line-nya hadirin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, i'lam law syatamtani la araftu annaka lam turid illa khairah. Rabi, jangankan ngomong demikian, kalau engkau caci maki aku selalu baik sangka sama kamu, pasti yang kamu inginkan kebaikan. Allahu Akbar. Kalau jangankan salah nyebut, keceplosan begini, kalau kamu nih benar-benar mencela aku, mencaci aku selalu berpikir enggak, nih pasti ada niat baik di balik ini semua. Allahu Akbar. Itu ulama hadirin. Itu hati yang bersih. Lalu dalam riwayat yang lain kata Imam Syafi'i, enggak harusnya kamu ngomong gini, qawwallahu quwwatak wa dha'afa dha'fak, gitu. Harusnya tadi doanya, semoga Allah menguatkan kondisimu dan semoga Allah melemahkan penyakitmu, itu baru benar. Teman-teman bayangin gak sih, kalau engkau caci maki aku, benar-benar jelas nih bahasa caci maki,
dasar lo, bodoh lo, nggak ngerti lo, semoga cepat mati dan seterusnya, saya akan berpikir enggak, yang dimaksud Robi pasti ada kebaikan. Antum bisa gitu? Ada orang yang bully antum di sosmed, enggak, nih pasti orang baik nih, ada hikmah nih di sini. Subhanallah. Ini masalah jiwa hadirin. Ini bukan masalah dicaci maki. Ulama dulu lebih dicaci maki daripada kita. Tapi kenapa kita baperan? Karena jiwa kita kerdil, termasuk yang bicara. Dan ini harus kita latih. Harus kita latih, dan terus kita latih. Gimana cara? Udah maafin. Tapi kan susah. Ya itu tadi. Hal-hal besar itu nggak gratisan. Hal-hal besar itu nggak gratisan. Mau hal besar, ya harus ada harga, ada barang. Mau jiwa yang lapang, mau hati yang bersih, ya kalau dibelinya pakai 2000-an, ya semuanya bisa. Semua hal-hal besar itu nggak mudah. Makanya ada quote mengatakan apa? If you pay peanut to got monkey. Kalau Anda cuma berani kasih kacang, ya dapatnya monyet gitu loh. Maksud monyet kan slangnya bahasa sana, maksudnya pekerja yang tidak punya kualitas, itu maksudnya kan. Ya kalau Anda ingin dapat profesionalis yang jago, ya Anda harus bayar mahal. Itu semua konsepnya. Kalau Anda ingin punya mental yang bagus, ya ada harganya, nggak murah. Gimana caranya? Ini nggak bisa dibeli dengan duit. Ini bisa dibeli kalau Anda buat kesalahan, kalau Anda disakiti, difitnah, maafin tuh orang. Berat pertama aja berat, 2 kali maafin, 3 kali akhirnya hati kita bersih. Hati kita bersih. Ulama tuh luar biasa. Itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad hadirin, murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu pernah ditanya oleh murid-muridnya. Kata murid-muridnya, wahai Imam Ahmad, boleh nggak kita mencatat ilmunya Muhammad bin Mansur At-Tusi? Ini pernah dengar nama itu? Muhammad bin Mansur At-Tusi. Muhammad bin Mansur At-Tusi itu seorang pakar besar, tapi qadarullah beliau suka jelek-jelekin Imam Ahmad. Suka jelek-jelekin Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, kalau Anda tidak mengambil ilmu dari At-Tusi, dari ulama mana lagi Anda ambil ilmu tersebut? Wa rajulun saleh. Ini orang soleh, alim. Jadi kalau orang ini nggak masuk standar Anda untuk diambil ilmunya, ya nggak ada orang alim. Bayangkan, nggak ada orang alim. Ini orang ini alim banget, ambil ilmu dari dia. Kalau Anda udah blacklist, ya semua ulama di blacklist berarti, itu bahasanya. Yang nanya bingung. Dilanjutin, wahai Imam Ahmad, tahu nggak sih dia itu jelek-jelekin Anda? Kata Imam, iya saya tahu, saya ngerti. Walakinnahu rajulun saleh, ubtuliya fina, famadza na'mal. Allahu akbar. Saya tahu dia jelek-jelekin saya, tapi dia memang soleh. Terlepas dia jelek-jelekin saya, dia pakar, dia soleh, tapi qadar Allah, dia diuji oleh Allah dengan saya. Ingat Al-Furqan ayat 20 tadi, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Allah jadikan interaksi di antara kalian fitnah. Yang biasanya ranking 2 itu diuji dengan ranking 1. Hasad enggak gitu loh, dengki enggak, begitu. Ya nggak mungkin ranking 2 diuji dengan ranking 29, kan nggak mungkin. 2 diuji sama ranking 1. Itu ujian dari Allah. Ini hasad nggak sama kompetitornya? Makanya Imam Ahmad bilang, dan Imam Ahmad nggak bilang dia hasad, enggak. Lihat bahasa Imam, faqad ubtuliya fina famadza na'mal. Dia diuji dengan saya. Lalu saya harus ngapain? Artinya ya udah, kita sama-sama diuji. Dia nggak bilang, tapi dia ya cuman dia hasad sama saya, nggak bilang. Dia kan lisannya itu loh, subhanallah, ulama.
Makanya namanya harum sampai hari ini, hadirin. Itu hatinya kayak begitu. Jadi orang yang ngebunuh karakternya direkomendasiin, ambil dari dia ulama tuh. Kalau Anda nggak ambil, kalau dia di blacklist, nggak ada lagi ulama. Bayangkan Imam Ahmad bilang, kan masih ada saya. Enggak tuh. Padahal beliau yang hafal 1 juta hadis. Kalau beliau di blacklist, ya nggak ada ulama lagi. Habis sudah. Artinya kayaknya beliau, seakan-akan beliau bilang, saya ini nggak ada apa-apanya dibanding dia. Ambil dari beliau. Cuman beliau diuji sama Allah dengan saya. Dan apa yang kita bisa perbuat? Hadirin sekali lagi, antum bayangin gak sih kalau antum menjalani kehidupan dunia ini dengan mental kayak Imam Ahmad gitu, apa nikmatnya? Allahu Akbar. Antum kerja ngadepin customer, ngadepin klien kayak begini nih. Antum surfing di internet atau di sosmed punya mental begini. Antum berumah tangga, punya mertua nyebelin kayak apapun, tapi mental antum, hati antum kayak Imam Ahmad, lancar semua hadirin. Tapi kan sekali lagi, no pain no gain. Kalau nggak ada upaya nggak dapet tuh. Harus ada usaha dong. Usahanya mulai disakitin maafin. Nanti terbiasa. Imam Ahmad bisa di level seperti itu. Imam Syafi'i, bayangkan, masih dicaci maki orang tetap aja husnudzon. Itu kan latihan. Sama kayak antum suka Lionel Messi, itu bisa gocek gitu kan latihan. Apa begitu lahir langsung bisa gocek gitu di hari ketiga? Kan nggak mungkin. Cuman kita nggak pernah nonton latihannya, gitu loh. Jadi kesannya jago gitu. Nggak pernah nonton latihan, mainnya PS. Jadi kayaknya udah, masya Allah gampang deh. Nggak bisa. Semua tuh harus ada proses. Nah prosesnya begitu disakiti, udah maafin. Ini bukan untuk dia, ini untuk kita. Kalau kita ingin mengupgrade kualitas jiwa kita, mental kita, ini jalan yang harus ditempuh. Kalau enggak ya udah, baperan terus sampai tua, gitu. Parnoan terus sampai tua, sensi terus sampai tua. Tinggal nunggu kapan pasang ring aja deh, udah begitu. Orang shock terus hidupnya, nggak tenang, nggak nyaman, depresi. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang kita, ini bukan tentang dia. Makanya sekali lagi, disakitin orang tuh nggak menghancurkan kita kok. Kan kata Nabi SAW mengatakan, annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai' lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, kalau seluruh umat berkoalisi untuk menjatuhkan Anda, nggak akan bisa, kata Allah, nggak akan bisa, kecuali apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Nggak bisa, nggak akan bisa. Mental ini hanya bagi orang yang mau memaafkan dan mau berbuat baik, dan kita akan menikmati hidup dengan mental seperti ini, salamatul qalbi. Dan inilah yang membuat orang-orang terbaik berada di level terbaik. Makanya Sufyan bin Dinar itu pernah bertanya kepada Abu Bashir. Abu Bashir salah satu murid dari Ali bin Abi Thalib atau sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata Sufyan bin Dinar, akhbarani an a'mali man kana qablana. Wahai Abu Bashir, atau akhbirni amman kana qablana. Wahai Abu Bashir, bisa cerita nggak bagaimana amalan-amalan umat sebelum kita?
Gimana sih para sahabat dulu gitu? Ini kan sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Saya pengen tahu amalan para sahabat tuh kayak apa sih? Kata Abu Bashir, kanu ya'maluna yasira wa yu'jaruna katsira. Mereka ketika beramal sedikit dapat pahalanya juga banyak. Jadi mereka ketika beramal sedikit itu pahalanya tuh gila-gilaan, banyak banget. Lalu bingung nih Sufyan, lalu nanya sama Abu Bakar, qultu wa lima dzalik, kok bisa sih walaupun mereka mengerjakan amalan yang sedikit pahalanya tetap banyak? Apa kata Abu Bashir? Li salamati sudurihim, karena beningnya jiwa dan hati mereka, keikhlasan mereka tuh luar biasa, ketulusan mereka, oh itu luar biasa. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Sirri dalam kitabnya Az-Zuhud. Hadirin, itu tuh mungkin kita sholat tarawihnya nggak seperti para ulama, khatamannya nggak seperti para ulama, tapi kalau kita punya hati yang bersih, luar biasa. Karena itulah, siapa tabi'in terbaik hadirin? Siapa yang tahu tabi'in terbaik siapa? Tabi'in terbaik? Hasan? Iya, masih salah. Yang lain? Makasih. Uwais Al-Qarni, Masya Allah, beliau dapat hadiah nanti. Uwais Al-Qarni, khairut afdalut tabi'in rajulun yuqalu Uwais atau kama qala. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik tabi'in seseorang yang bernamanya Uwais. Antum bisa bayangin gak sih sosok yang bukan pakar tafsir, bukan pakar hadis, bukan pakar sirah, bukan pakar fikih, itu bisa mengalahkan Sa'id bin Musayyib, pakar fikih nomor 1 di masa tabi'in. Bisa mengalahkan Imam Mujahid, murid langsung dari Abdullah bin Abbas, pakar tafsir yang sangat luar biasa. Kenapa hadirin? Hatinya luar biasa, keikhlasannya, tauhidnya kepada Allah, keyakinan sama nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi kita bisa, antum punya peluang besar mengalahkan derajat ustadz-ustadz antum dari pintu ini. Kalau dari pintu hafalan Quran sama hadis, kayaknya berat deh hadirin. Apa adanya aja ya. Kalau dari pintu usul fikih juga lebih berat lagi. Dari pintu mustalah hadis, apalagi ilmu ilal, aduh. Tapi dari pintu ini antum bisa kalahkan. Termasuk yang berbicara di hadapan antum. Bisa, kenapa enggak? Generasi tabi'in sudah membuktikan asal itu tadi. Latihan nih, latihan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.